pembunuhan yang kemudian dilakukan terhadap Arjun dan juga Alifa, bocah berusia 8 dan 4 tahun yang kemudian ditemukan dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, saudara. Ini lokasi penemuan korban ya? Iya, Tepatnya persisnya di mana? pas di batang dahan kayu itu. Oke. Dari lokasi ini ke rumah berapa jaraknya, Pak? Sekitar 150 meter. Tapi untuk anak dua ini, korban ini, nggak pernah main masuk ke yang semak begini. Di sekitaran Lambat Perton itu dia bermain. Artinya mungkin pihak keluarga mencurigai bahwa peristiwa pembunuhannya tidak terjadi di sini, tetapi mohon maaf, korbannya diletakkan di sini. Ya. Ini sendal yang digunakan oleh seorang saksi yang menjadi kecurigaan polisi bahwa dialah pelakunya, betul Pak? Iya. Baju korban dan juga baju atau pakaian yang kita amankan dari yang kita duga itu tidak ada sama sekali hasil yang bisa menguatkan kita siapa tersangkanya. Terakhir mereka berdua berpamitan untuk main. Kami udah ikhlas sama anak kami atas kepergiannya, tapi yang belum ikhlas ini pelakunya belum juga ketangkep. Keadilan lah. Untuk anak dua ini belum ada. Semoga cepat dah, yuk. Ya Allah. Dan ini akan pembagian rapot, Bu ya? Iya, Arjun sendiri tipikal siswa di kelas itu yang seperti apa? Aktif atau? aktif. Dia alhamdulillah dapat peringkat kedua. Jadi saya harapkan kepada pemerintah supaya cepat untuk menangkap pelakunya. Karena meresahkan anak-anak didik mau pindah semua ke sekolah lain. Kami mengecam ya dari Kementerian PPPA, tentu para pelaku-pelaku kejahatan Lampung itu banyak sekali ya. Jadi dari kejadian 2 orang anak ini, memang kita ini dalam posisi fenomena-fenomena yang ada semacam gunung es ini sekarang terkuak. Saudara, 1 bulan sudah kepergian dari Arjun Tauladan dan Alifa Hairunisa yang ditemukan tewas berpelukan di area perkebunan. 1 bulan juga polisi tak kunjung mampu mengungkap siapa sebenarnya pelaku yang tega melakukan aksi pembunuhan. Inilah episode ke-30 di Poin Investigasi. Saya Dipo Nurbagia. Saya akan menelusuri secara langsung dari Desa Batu Raja, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Dua kakak beradik warga Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung ditemukan tewas mengenaskan di area perkebunan tak jauh dari rumah mereka. Namun hingga kini polisi belum juga mampu mengungkap siapa pelaku pembunuhan. Bermula pada 14 Mei lalu sekitar pukul 1:30 siang, Arjun Tauladan yang baru berusia 8 tahun dan adiknya Alifa Hairunisa yang baru berusia 4 tahun berpamitan kepada kedua orang tua mereka untuk bermain di sekitar rumah. Namun hingga petang menjelang keduanya tak juga pulang. Rasa cemas pun menyelimuti orang tua korban yang langsung mencari kedua anaknya. Karena tak juga ditemukan, kedua orang tua korban meminta bantuan kepada warga sekitar, perangkat desa, hingga pihak kepolisian. Ratusan orang turut membantu melakukan pencarian korban. Sekitar pukul 10:30 malam, warga menemukan kedua korban tewas mengenaskan dalam posisi berpelukan di area kebun tepi jurang sekitar 300 meter dari rumah korban. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan sejumlah barang bukti, di antaranya beberapa potongan pakaian milik korban serta senjata tajam jenis parang. Polisi telah memeriksa 24 orang saksi. Salah satu saksi yang dicurigai rumahnya sempat didatangi tim Puslap Forma Mabes Polri didampingi penyidik dari Polres Pesisir Barat dan Polda Lampung. Ditemukan sebilah parang yang tengah diselidiki. Lalu apa yang menjadi kendala hingga belum ada tersangka?
hasil laboratorium forensik yang kita mintakan kemarin dilakukan pemeriksaan terhadap bercak darah ataupun benda-benda yang ditemukan di TKP. Namun sampai sekarang sekali lagi belum menemukan bukti-bukti yang kuat kepada atau mengarah kepada siapa sebagai pelakunya. Lantas, apakah misteri pembunuhan dua kakak beradik ini segera menemui titik terang? Ataukah akan menjadi satu dari sekian kasus yang perlahan tenggelam dalam ketidakjelasan? Saudara, saya telah menempuh waktu perjalanan kurang lebih 3 jam. Tadi saya berangkat dari Bandara Raden Inten 2 ataupun dari kawasan pusat kota Lampung sekitar pukul 11 siang dan baru tiba di Kota Agung, Kabupaten Tanggamus pada pukul 2 siang. Artinya sudah memakan waktu 3 jam, saudara. Secara total dari pusat kota Lampung untuk kemudian menuju ke desa Batu Raja memakan waktu 6 hingga 7 jam, saudara. Karena jaraknya ini terpaut 271 km. Dan saya akan lanjutkan perjalanan, saudara. Sebelumnya, saudara, Mas Aryo ini adalah pengemudi yang mengantarkan tim Dipo Investigasi untuk kemudian menuju dari pusat kota Lampung ke Kabupaten Pesisir Barat ataupun lokasi peristiwa pembunuhan misterius itu terjadi. Mas Aryo, tapi untuk kasus pembunuhan yang terjadi, Mas Aryo sendiri tahu kasus ini? Kalau untuk saya pribadi sih baru mendengar ini, Pak. Saya belum terlalu tahu tentang kasus ini. Oke. Artinya secara umum di Lampung kasus ini tidak terlalu menjadi perbincangan mungkin, Mas? Tidak. Oh, tidak. Terus saya bersama dengan paman korban akan langsung menuju ke TKP pembunuhan yang dilakukan terhadap Arjun dan juga Alifas. Ikuti saya, saudara. Sini, Pak. Tadi kalau dapat Anda lihat memang cukup jauh jaraknya ya dari jalan utama untuk menuju ke atas. Berapa meter kira-kira, Pak? Sekitar 2 kilo. 2 kilometer. Tapi di atas itu ada perumahan atau bagaimana, Pak? Ada rumah-rumah sama pondok-pondok di perkebunan yang memang ada aktivitas sehari-hari orang kebunnya. Oke, baik. Saudara, saya baru tiba di lokasi ditemukannya Arjun dan juga Alifa yang ditemukan tewas mengenaskan dalam kondisi berpelukan. Saya akan coba menelusuri dan juga mencari sejumlah bukti, saudara, terkait dengan apa yang sesungguhnya terjadi di lokasi. Tapi saya tidak akan sendiri, saya akan didampingi dengan Kepala Desa Batu Raja, Pak Edward Lim. Boleh kita langsung melihat ke sana, Pak, ya? Boleh. Siap. Ayo. Sebelumnya, Pak, ini perkebunan milik siapa, Pak? Ini milik ada warga yang ada di bawah itu. Pak, warga berarti, saya ya? juga. Perkebunan apa ini, Pak? Ini ada belinjo, ada pinang, ada doren. Oke. Pak Edward, Pak Ricardo, ini lokasi penemuan korban ya? Iya. Tepatnya persisnya di mana? Pas di batang dahan kayu itu. Oke. Saudara, batang kayu itu adalah lokasi di mana Arjun dan juga Alifa ditemukan tewas meninggal dunia dengan kondisi yang sangat mengenaskan dan dalam kondisi berpelukan, saudara. Ini memang konturnya jurang seperti ini? Iya. Ini kan terjadi ataupun ditemukannya korban ini kan malam hari ya, Pak ya? Iya, Pak. Bisa diceritakan sedikit, Pak, saat itu proses pencariannya seperti apa? Betul melibatkan 150 hingga 200 warga? Betul. Waktu saat itu sekitar setelah sholat maghrib ya, para warga udah pada tahu, ya, yang dari bawah naik, yang dari atas turun ke sini warga, dan juga dari desa tetangga juga ke sini, dan lebih kurang dari 150 sampai 200 orang masyarakat ramai-ramai mencari kedua si korban.
Oke. Memang tantangan sangat berat, apalagi waktu itu sore hari itu habis hujan juga, ya. Apa begitu licin dan juga banyak hutan seperti ini, dilihat sendiri. Tapi dikarenakan semangat warga itu untuk menemukan si korban luar biasa. Dari lokasi ini ke rumah berapa jaraknya, Pak? Sekitar 150 meter. 150 meter. Oke. Tapi untuk anak dua ini, korban ini nggak pernah main masuk ke yang semak begini. Itu dia pertanyaan. Dia di sekitaran rabat beton itu dia bermain. Karena rasa-rasanya tidak mungkin seorang anak bermain kecil di lokasi seperti jurang ini ya Pak ya. Nah. Artinya mungkin pihak keluarga mencurigai bahwa peristiwa pembunuhannya tidak terjadi di sini, tetapi mohon maaf, korban diletakkan di sini. Kita berpikir secara logika aja, kemungkinan nggak di sini. Dan ini baru pertama kali terjadi di Desa Batu Raja, Pak? Baru pertama kali. Baru pertama kali. Dan yang menjadi misteri adalah 1 bulan sudah terjadi, namun polisi belum berhasil mengungkap siapa pelakunya. Iya. Oke, baik. Kita coba ke rumah dari orang tua korban, boleh, Bapak-bapak? Pak Edward, kalau kita lihat dari lokasi ditemukannya korban di tepi jurang, nah ini kan ada jalan beton, Pak. Ini jalan yang memang biasa dilalui masyarakat. Iya, makanya jalan inilah jalan utama masyarakat Pekon Tebalanggar, dusun Tebalanggar untuk ke induk Pekon. Oke, tapi biasanya ramai nggak Pak di sini, Pak? Ya dibilang ramai ya ramai. Apalagi jam-jam pulang sekolah siang itu ramai. Jam-jam pulang sekolah ramai. Oke, informasinya betul tidak kalau Arjun ini dan Alifa pergi keluar tidak hanya bermain tetapi juga memetik durian, itu betul? Enggak. Tidak sama sekali? Karena memang yang dituju untuk bermain ini tetangga di sini memang biasa mereka bermain. Yang tetangga kebun memang biasanya tempat dia bermain. Didatangin sore itu, Arjun dari sini enggak katanya. Nah, tidak ke rumah tetangga itu? Enggak sempat ke rumah tetangga. Oke, saya ingin ajak bapak-bapak ke sini, Pak. Tadi kita sudah berbicara sebelumnya, ini ada sendal jepit, Pak. Betul ini sendal yang digunakan oleh seorang saksi yang menjadi kecurigaan polisi bahwa dialah pelakunya, betul, Pak? Iya, memang sendal ini memang sendal yang dicurigai waktu malam itu. Dan masih ada di sini tapi, Pak ya? Masih ada di sini. Oke. Apa yang terjadi saat itu sehingga polisi betul-betul memprediksi bahwa ataupun menduga saksi ini adalah pelakunya? Mungkin Pak Ricardo ataupun Pak Edward? Boleh. Di waktu sore itu udah hampir maghrib, ya setelah dipertanyakan ya dengan masalah si yang dicurigai itu, saat itu dia nabrak polisi mau melarikan diri. Saksi tersebut menabrak polisi? Iya. Sampai terjatuh di TKP. Sampai terjatuh di TKP? Langsung saya sendiri yang melihat. Oke. Dan itu awal mula kecurigaan itu lahir? Iya, lahir. Kita coba ke rumah, boleh Pak? Boleh. Dari orang tua korban? Lewat mana Pak? Tadi lokasi ditemukannya korban dibatasi oleh jalan yang memang dilalui masyarakat. Lalu ini adalah akses untuk kemudian menuju rumah orang tua korban. Ini rumah siapa Pak? Ini rumah Pak Iswar. Ini rumah yang paling dekat dengan lokasi ditemukannya jenazah. Di sini juga di sebelah rumahnya ada halaman yang cukup luas, cukup ya, luas. Penjemuran jemur kopi di sini. Tempat menjemur kopi. Tapi biasanya untuk Arjun dan Alifa ini biasa main jauh-jauh Pak, karena di sini kan bisa juga sebenarnya naik sepeda ya? Iya bisa. Tapi memang biasa atau mungkin ada ajakan dari orang? Enggak, cuman dia mau ke tempatnya si Tony mau bermain katanya. Oke. Siang itu 1:30 itu pamit. Dia nuntun sepeda di sini, bawa sepeda. Nuntun sepeda ke tempat yang tadi kita susuri ya Pak ya? Iya, yang itu satu-satunya akses jalan. Satu-satunya. Dan di tengah jalan sepedanya tergeletak. Tergeletak masih di bawah. Bisa Anda lihat saudara, ini ada tulisan Alifa dan juga Arjun. Ini apa Pak? Kandang ayam jagoknya Omar. Oke. Ayam kesayangan. Ayam kesayangannya memang. Si Arjun ini setiap ada barang yang memang dipunyakan kepada dia rawat dengan baik. Nah, ini Oke.
ada keadilan untuk anak kami berdua ini. Alangkah sakitnya mereka berdua kalau nggak ada keadilan sama sekali.